Jantung. Nah, iki Bos, yuk. kemana wae, Bos? Hetang karibung gitu, jeung buku, jeung kopi. Biasa, kalau kopi hitam pasti ritual. Sekarang, Nah, gambarnya beda. Kayak kemarin mah ginjal. Kela gimana awalnya kela Kakak? Eta mah jantung, Bos. Iki tandane udah masuk ke materi baru. Ya, kemarin aku sibuk terus. Nah, lihat nih video yang ini. Nah, kemarin aku habis ngawas, aku habis nguji yang lagi ACL sama BCLS. Nah, jadi korelasinya ya tak buatin video jantung. Yuk, ada yang nanya tentang jantung. Ya, udah tak jabarin semua tentang jantung. Oke, siap lah, nggak usah basa-basi ya. Iya. Langsung aja. Oke. Ya, buat semua para sobat Mantri HD, tetap standby di channel Mantri HD. Kalau ingin tahu, ingin lebih jelas tentang mengenai masalah basic konsep dari jantung, ya udah tetap standby terus, pantengin di channel Mantri HD. Gaskeun yo. Gaskeun. Let's go. Oke. Oke, Sobat Mantri HD. Nah, sekarang kita lebih mengenal detail tentang jantung yo. Oke, di sini kita harus tahu dulu jantung ini berdasarkan lokasinya, ya. Lokasi jantung ini dia kurang lebih 1/3 dia berada di sebelah kanan, ya, atau dari midsternal. Kemudian 2/3-nya di sebelah kiri. Kemudian jantung dari depan dilindungi oleh midsternal, ya, tulang dada, dan dari belakang dilindungi oleh kolumna vertebrae. Nah, ini harus tahu ya posisinya. Dan oh ya, dia berada di antara kedua lobus paru-paru. Oke, jadi kita tulis dulu ya lokasi. Oke, lokasi jantung ini sekitar 1/3 dia berada di sebelah kanan midsternal. Oke, 2/3-nya sebelah kiri dari midsternal. Oke, kemudian tadi dari bagian depan, di depan jantung ini ada tadi midsternal. Kemudian di belakang jantung atau bagian dari anterior dari kolumna vertebrae, di sana ada jantung, ya. Jadi di depan kolumna vertebrae di sini tentu ada jantung, ya. Jantung. Kemudian di bagian atas dari diafragma, ya. Di sana juga posisinya berbatasan juga dengan jantung. Nah, sekarang berdasarkan dari beratnya. Oke. Berat jantung itu sekitar 250 sampai dengan 300 gram, ya. Kemudian dia memiliki panjang dari basis ke apek. Ini yang namanya basis, yang ini iki namanya apek, ya. Dari basis ke apek ini sekitar kurang lebih panjangnya 12 cm. Nah, tak tulis di sini yo. Panjangnya sekitar 12 cm. Dari mana? Dari basis ke apek, ya. Dari basis ke apek. Kemudian diameter
transversalnya kelilingnya ini kurang lebih sekitar 8 sampai dengan 9 cm. Ya, tadi udah tak sebutin beratnya 250 dan bentuknya dia seperti piramida atau konus ya, berbentuk seperti piramida. Oke, berikutnya lah aku tak pindah ke sebelah sini. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang lapisan dari jantung. Tapi aku tak minum kopi dulu bentar yo. Haus bos. Garing. Dari tadi loh aku ini terus cuap-cuap yo. Oke, nah sekarang lapisan jantung itu dibagi menjadi 3 lapisan. Yo, tak tulis di sini. Lapisan jantung ini ada 3. Yang pertama tak tulis di sini adalah epikardial. Epikardial. Yang kedua di sini ada yang namanya miokardial. Miokardial. Yang ketiga ada endokardial. Nah, khusus yang epikardial ini dia dibagi lagi menjadi yang namanya fibrosa layer ya. Fibrosa layer. Kemudian yang ini yang bawahnya adalah serosa layer. Serosa layer. Oke, gitu. Nah, yang mana? Lah ini gambarnya. Oke, aku tak kasih warna ungu lah ya. Nah, yang namanya fibrosa layer yang sebelah sini. Fibrosa layer yang kasih warna ungu. Oke. Ini adalah fibrosa layer ya. Nah, ini fibrosa. Oke. Selanjutnya serosa layer. Nah, serosa layer ini dibagi lagi menjadi 2. Oke. Yang pertama yang serosa layer ini tak bagi dia menjadi parietal. Parietal yang mana? Yang ini. Nah, ya. Parietal layer. Oke, atau lapisan parietal. Kemudian yang keduanya adalah lapisan yang namanya parietal. Tadi yang atas, yang bawahnya apa itu jenengannya ya? Yang bawahnya adalah visceral. Nah, jangan warna ini yo, tak ganti warna oranye. Nah, yang ini visceral. Nah, gabungan antara parietal dan visceral layer itu dikenal dengan epikardial. Nah, di antara parietal dan visceral layer inilah yang membentuk yang namanya kavum perikardial. Warna apa? Coklat? Jangan. Tak kasih warna apa lagi? Iki spidolnya mana? Spidolnya mana? Aduh. Nah, kavum perikardial itu sebelah sini, ya. Nah, antara ini dan ini membentuk namanya kavum perikardial. Tahu nggak kavum perikardial untuk apa nih? Ini isinya adalah cairan pelumas, ya, jeli-jeli kayak gitu. Jadi isinya, iya, buat melumas-lumas itu, biar licin-licin gitu ya. Jadi ini kavum perikardial ini isinya cairan pelumas, supaya jantung itu ketika dia bergerak, bergesekan dia dapat bergerak dengan bebas. Ya, maka isinya adalah di kavum perikardial itu dia berisi cairan supaya jantung itu bisa bergerak dengan bebas. Oke, nah berikutnya yang coklat ini tak kasih nama dia miokardial. Nah, ini adalah
miokardial. Oke, selanjutnya kita punya endokardial yang sebelah mana? Nah, ini ya. Oke, endokardial ini adalah lapisan yang paling terdalam dari jantung. Ini tak kasih warna merah lah ya. Kenapa? Karena bersinggungan dengan darah. Jadi gambarnya iki warna merah. Oke, ini endokardial ya. Oke. Jadi teman-teman harus tahu bahwa jantung ini ternyata memiliki lapisan-lapisan. Lapisan epikardial, miokardial, kemudian di sini ada endokardial. Nah, endokardial inilah yang kalau di sebelah sini ya inilah yang paling dalam nih. Nah, sama yang kayak zebra tadi ini udah terangin bahwa endokardium itu yang paling dalam, berdekatan bersinggungan dengan darah. Oke. Nah, kemudian teman-teman harus tahu Sobat Mantri HD bahwa yang namanya jantung secara anatomis ini dia terlihat dari luar, ada bagiannya, bagian atas dan bagian bawah. Yang atasnya kita kenal dengan atrium dan bagian bawahnya dikenal dengan ventricle ya. Kalau ini dia sudah tak bongkar, tak belah. Nah, dalam keadaan sebelum dibelah bahwa tetap kelihatan yang bagian atas itu ada atrium, di bagian superior, bagian inferiornya ada ventricle. Nah, yang memisahkan antara atrium dan ventricle itu kita kenal dengan sulcus coronarius ya. Oke, yang memisahkan antara atrium dan ventricle itu kita kenal dia namanya sulcus coronarius. Oke. Sulcus coronarius. Nah, ini harus tahu ya. Nurse wajib tahu, wajib paham. Sobat Mantri HD harus tahu. Jadi dari luar yang memisahkan atrium dan ventricle itu adalah sulcus coronarius. Satu. Yang kedua, yang memisahkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri adalah sulcus intraventrikuler. Yang kedua yang memisahkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, kita kasih nama dia adalah sulcus interventrikular. Oke. Nah, sulcus coronarius dan sulcus interventrikular inilah yang nanti pada saat teman-teman belajar tentang pembuluh darah jantung, disinilah nanti tempatnya. Jadi sulcus coronarius tempat nanti berjalannya pembuluh darah ya, di sana arteri. Sulcus interventrikular juga sama, tempat jalannya nanti pembuluh darah ya, baik arteri maupun venanya. Oke, jadi itu dari luar. Kemudian sekarang jantung tak belah, set kayak gini ya. Nah, ketika dibelah kita bisa melihat jantung ini terdiri dari 4 ruangan. Satu ini right atrium ya, di sini right atrium atau atrium kanan. Yang kedua di sini left atrium atau atrium kiri. Kemudian di sini ada right ventricle, kemudian left ventricle. Nah, kalau dibelah ternyata jantung ini dia memiliki 4 ruangan. Atrium kanan, kemudian atrium kiri, kemudian ventricle kanan dan ventricle kiri. Oke, kita bedah satu-satu. Yuk, kita bedah atrium ya. Oke, di sini atrium. Atrium. Nah, atrium ini dia fungsinya adalah khususnya untuk atrium kanan dulu ya. Atrium kanan ini
fungsinya dia menerima aliran balik yang masuk ke dalam jantung melalui vena, ya. Jadi sekali lagi, menerima aliran balik darah yang miskin akan oksigen atau deoksigenasi yang masuk ke dalam jantung, ya. Atrium kanan. Ya. Nah, aliran darah yang masuk berasal dari mana aja? Yang masuk ke dalam atrium kanan ini ada 3. Yang pertama, vena cava superior. Yang mana? Lah, yang ini. Nah, superior. Kemudian yang kedua ada vena cava inferior. Yang mana? Yang ini. Masuk ke sini. Kemudian ada yang mana lagi? Ada yang namanya di sini dia yang masuk ke sini yaitu dari peredaran jantung sendiri yang kita kenal dengan sulcus coronarius tadi ini, ya. Dari sulcus coronarius itu ternyata dia membawa darah kotor atau darah yang miskin oksigen masuk ke dalam right atrium dari vena sulcus coronari, ya. Jadi ini yang masuk ke dalam atrium. Oke, selain itu dari mana? Tentu dia juga membawa dari pulmonal, ya, membawa dari pulmonal. Apa yang masuk ke sini? Yang membawa dari pulmonal yaitu dari arteri pulmonal. Satu lagi di sini arteri pulmonal. Nah, semuanya ini membawa darah yang deoksigenasi. Oh, boleh deoksigenasi, Le? Kekurangan oksigen. Oke, darah yang miskin akan oksigen atau kurang oksigen, ya. Nah, di sini di atrium. Oke. Kita tak bedah lagi. Nah, sekarang kalau left atrium ini dari mana darah yang masuknya? Oke, kalau left atrium, atrium kiri, ya. Atrium kiri, darah yang masuk ini dia berasal ya. Dari mana? Dari sirkulasi yang kita kenal vena pulmonal, ya. Vena pulmonal. Oke, jadi satu-satunya vena yang membawa darah bersih adalah vena pulmonalis yang berasal dari paru-paru. Lah, kalau yang ini yang sudah kaya akan oksigen. Ya, oke. Jadi yang masuk ke atrium kiri itu adalah yang kaya akan oksigen. Berarti di sini sudah darahnya oksigennya tinggi dibandingkan dengan yang atrium kanan. Seperti itu. Oke. Kemudian di atrium kanan maupun di atrium kiri ada yang namanya auricle, ya. Oke, auricle itu apa? Auricle itu adalah tonjolan, ya, yang berfungsi sebagai space atau ruangan penyimpanan tambahan, ya. Auricle itu adalah tonjolan atau space ruang penyimpanan tambahan. Contoh misalkan di atrium kanan. Nah, ini sebetulnya kalau saya gambarnya tidak dipotong, dia menonjol ke arah sebelah sini. Nah, tonjolan inilah yang kita kenal dengan auricle sebagai ruangan tambahan untuk menyimpan darah kotor. Sebaliknya, pada left atrial ada auricle juga, tonjolan atau space tambahan untuk menyimpan darah yang kaya akan oksigen, itu auricle, ya. Berikutnya di jantung. Nah, teman-teman harus tahu, sobat Mantri HD, di jantung itu ada yang khususnya di atrium, ya. Ototnya yang paling penting adalah di sini musculus pectinae, ya. Otot dari atrium yang terpenting adalah musculus pectinae, ya. Pectinae. Nah,
Kalau di atrium musculus pectinae. Nah, nanti berbeda lagi otot yang ada di ventricle. Oke. Selanjutnya, atrium kanan nanti dia memompakan darah ke ventricle kanan. Begitu pula atrium kiri nanti dia memompakan ke ventricle kiri. Nah, di sini teman-teman harus tahu ketika atrium kanan memompakan ke ventricle kanan tentu melalui katup atau yang kita kenal dengan pupis, ya. Begitu juga sama dari left atrium ke left ventricle sama, dia melalui katup. Tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk mencegah reflux, tidak balik lagi. Ya, darah yang dipompakan oleh atrium satu tidak balik lagi ke atas. Nah, itu tujuannya. Kemudian antara atrium kanan dan atrium kiri dipisahkan oleh sebuah sekat. Sekatnya yang namanya intraatrial. Oke, tak tulis sekat di antara atrium dan atrium itu namanya intraatrial. Intraatrial. Nah, oke, aku tak cerita dulu. Ini intraatrial ini sekat, ya. Dulu pada saat janin atau pada saat bayi ada yang dikatakan dengan foramen ovale. Foramen ovale itu apa? Foramen ovale itu yang menyambungkan antara atrial sebelah kanan dan atrial sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada darah itu pada saat bayi itu bisa sini dari atrium kanan ke atrium kiri itu bisa ketemu, ya. Nah, tapi seiring dengan maturasinya janin, nah sekat ini yang tadinya ada foramen ovale ini akhirnya dia menutup pada saat perkembangan janin, dia menginjak 9 bulan nanti dia menutup di sini. Nah, ketika menutup ini namanya jadi fossa ovale. Ya, jadi di intraatrial ada yang dikatakan foramen ovale. Foramen ovale itu pada saat janin masih sebelum 9 bulan, ya. Jadi tadi dari atrium darah ini bisa bertemu dengan dari atrium sebelah kanan bertemu ke kiri atau kiri ke kanan, seperti itu. Nah, seiring dengan janin semakin tumbuh, semakin matang, maka nanti dia akan menutup. Ketika menutup foramen ovale ini kita kenal dengan fossa ovale. Nah, harus tahu, ya. Jadi di intraatrial ada yang namanya itu. Oke, selanjutnya atrium sudah. Aku tak bahas yang namanya ventricle. Nah, ventricle. Untuk ventricle pertama, ventricle ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau aku tak zoom, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini apa ini? Yang kayak garis-garis ini, yang garis-garis ini sebetulnya ini adalah otot yang terpenting di dalam ventricle. Ya, oke. Fungsi ventricle untuk apa? Fungsi ventricle dia untuk memompakan darah. Satu, kalau ventricle kanan dia akan memompakan darah ke paru-paru. Kalau ventricle kiri memompakan darah sistemik ke seluruh tubuh. Oke, tak tulis di mana yo? Sini ya, ventricle. Oke, ventricle. Oke, ventricle kanan dia memompakan darah ke ventricle kanan, ya. Dia ke paru-paru. Di sini right ventricle ke paru-paru. Kemudian left ventricle dia memompakan ke sistemik. Dia ke seluruh tubuh yang ventricle. Sehingga kalau kita lihat untuk ventricle ini ada perbedaan kekuatan. Maksudnya gimana? Perbedaan kekuatan ejeksinya. Jadi ventricle sebelah kanan ejeksinya lebih ringan dibandingkan ventricle sebelah kiri karena tekanannya dia hanya ke pulmonal kalau yang kanan. Sementara bayangkan yang sebelah kiri dia
ejeksinya ini harus kuat karena dia memperdarahi bagian atas dan juga bagian bawah. Sehingga kalau kita lihat ototnya ini akan dia lebih besar. Yang mana? Lebih besar yang bagian left ventricle. Nah, ini kalau misalkan aku jantung ini tak potong, sekarang ke sini dipotong aku lihat seperti ini. Nah, ketika di zoom dari atas, ini yang namanya ventricle kiri dan ini ventricle kanan. Otot ventricle kanan ini dia mirip kayak bulan sabit, ya, dari atas. Tadi tak kasih warna coklat, sini nih. Nah, ini ototnya seperti ini, mirip kayak bulan sabit. Sementara kalau otot yang ventricle kiri, dia bulat. Nah, dia memiliki massa otot 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dari ventricle kanan. Sehingga ventricle yang kiri ini karena memiliki massa otot yang lebih besar, maka dia memiliki ejeksi yang cukup besar juga. Ya, sehingga itulah yang nanti akan dipompakan masuk ke aorta. Oke, jadi tak recap ya, ada 2 ventricle, yaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Ventricle kanan nanti dia mengejeksikan ke paru-paru. Oke. Ketika dia mengejeksikan ke paru-paru, nanti dia memiliki daya semprotnya atau ejeksinya ini dia lebih rendah dibandingkan dengan yang ventricle sebelah kiri, karena ventricle kiri dia ejeksinya harus ke seluruh tubuh, ya, bagian atas dan bagian bawah seperti itu. Oke, ini untuk pembahasan ruang. Nah, sekarang berikutnya kita akan bahas tentang katup. Nah, yang ini. Oke. Katup ini di dalam jantung sebetulnya dibagi menjadi 2 bagian. Katup jantung, ya. Ada 2 jenis. Oke, ini tak kasih spidol warna hitam. Oke. 2 jenis katup. Oke, 1 terdiri dari katup apa aja? Katup yang pertama intraventrikular, ya. Intraventrikular. Intraventrikular itu yang mana? Yang antara atrium dan ventricle. Kita kenal dengan intraventrikular. Yang kedua ada katup semilunar. Semilunar. Oke, ini penuh, aku tak pindah ke sini, ya. Intraventrikular yaitu dia membatasi atau dia menjadi katup antara atrium kanan dan juga ventricle kanan. Ini tak kasih nama, katup ini adalah katup tricuspidalis, ya. Sini, oke. Tricuspidalis. Nah, sementara intraventrikular antara atrium kiri dan juga ventricle kiri, ini tak tulisnya di sini adalah sebagai bicuspidalis. Ya, harus tahu tricuspidalis dan bicuspidalis. Oke, berikutnya semilunar. Semilunar ini yang mana? Ketika ventricle kanan dia berejeksi masuk ke paru-paru, lah katupnya yang ini. Ini adalah semilunar. Sekarang semilunar apa? Semilunar pulmonari karena dia masuk ke paru-paru. Jadi namanya semilunar pulmonari, ya. Semilunar pulmonari. Yang mana yang ini? Semilunar pulmonari. Nah, yang kedua semilunar yang mana? Semilunar aortik. Yang mana? Yang ada di sini katupnya. Nah, ini belum tak gambar. Sini. Ada di dalam di sini. Semilunar aortik, ya. Semilunar aortik ini ketika left ventricle dia tadi berejeksi, maka dia harus melewati semilunar
aortik. Sini. Nah, semi lunar aortik. Oke. Kita harus tahu tujuan keempat katup ini adalah supaya membuat darah mengalir searah, ya, tidak terjadi reflux atau balik lagi seperti itu. Sehingga diperlukan adanya katup. Dengan adanya katup ini, yang kalau kita dengarkan pakai stetoskop, maka akan ada bunyi loop. Bunyi loop itu yang keluar dari bunyi intraventrikular. Sementara yang dari semilunar adalah dub, ya. Jadi loop dub. Nah, dari sini, dari katup ini bunyinya loop, yang ini bunyinya dub, ya. Kalau kita dengarkan pakai stetoskop, berasal dari penutupan keempat katup-katup tersebut. Oke, sekarang katup sudah. Yuk, kita mulai masuk dari katup. Nah, ke gambar yang sebelah sini. Kalau ini saya ambil set, tak geser ke sebelah sini. Oke. Saya memiliki yang kriwil-kriwil ini adalah otot dari ventricle. Ada dua macam otot ventricle, ya. Otot ventricle yang pertama ada yang kita kenal dengan musculus papillaris, ya. Yang ini musculus papillaris. Yang kedua sebelah sini ada musculus trabeculae carnae, ya. Trabeculae carnae, ya. Oke. Nah, khusus yang musculus papillaris ini adalah tempat melekatnya tense. Tense itu adalah kaki dari katup dari katup dari intraventrikular. Nah, ini tak gambarkan yang warna hijau ini. Hijau ini adalah tense. Tense ini katup dari sekat antara atrium dan vena. Nah, katupnya dia melekat ke musculus papillaris. Itu yang kita kenal dengan tense. Atau dengan nama latinnya adalah, selain tense itu, dia chordae tendinae, ya, tense atau chordae tendinae. Chordae tendinae. Nah, tugas dari tense ini apa? Tugas tense ini adalah menarik pubis, menempel pada musculus papillaris, supaya pada saat ventricle ini berkontraksi, darah tidak mendorong katup tadi menjadi prolaps ke atas, masuk ke dalam atrium, tetapi dia menutup, dan sehingga nanti darah bisa masuk ke dalam katup semilunar. Nah, itu adalah fungsi dari tense, seperti itu. Baik dari atrium kanan maupun atrium kiri, semuanya memiliki yang namanya tense atau chordae tendinae, yang tadi tempat melekatnya pubis atau daun katup ini pada musculus papillaris atau otot dari ventricle. Oke, di sini teman-teman harus tahu, ya. Jadi kalau di ventricle ada dua otot, sementara kalau tadi di atrium hanya satu otot, ototnya ada musculus pectinae. Sementara kalau di ventricle ada musculus papillaris dan juga musculus trabeculae. Oke, kita sudah masuk ke otot. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem konduksi dari jantung. Sistem konduksi dari jantung ini berasal dari apa? Dari sel pacemaker. Nah, sel pacemaker ini dia berada di bagian atas dari right atrium. Nah, kurang lebih di sini ya. Oke, ini sel pacemaker. Yang bagian atas ini saya tulis dia sebagai SA node. Ya. Kemudian sel pacemaker ini nanti dia akan diterima oleh yang namanya
warna ungu nih. Nah, yang warna ungu ini tak tulis ini adalah avenod, ya. Oke, avenod. Nah, dari avenod ini dia berjalan, oke. Dia berjalan masuk. Nah, dia berjalan masuk. Ini yang kita kenal dia dengan bundle his, oke. Nah, berjalan masuk bundle his, kemudian nanti dia dari bundle sini akan bercabang, oke. Dia bercabang ke sebelah kanan dan bercabang ke sebelah kiri. Nah, kita kenal dia dengan left, kalau yang kanan right bundle his, yang ke kiri left bundle his. Kemudian berikutnya nanti dia akan mulai bercabang-cabang kecil. Nah, cabang-cabang kecil inilah yang kita kenal dengan Purkinje. Oke, aku tak tulis satu-satu ya. Oke, S-anod, avenod, kemudian ini adalah bundle his, ya. Bundle his. Kemudian yang ini right bundle his. Yang ini left bundle his. Kemudian yang ini cabang-cabang ini namanya Purkinje. Nah, jadi untuk sistem konduksi jantung diawali oleh S-anod. Ini untuk yang normalnya ya, S-anod. Nah, S-anod ini nanti dia akan mengirimkan impuls ke avenod melalui apa? Melalui yang namanya internodal pathway. Oke. Ini S-anod dia nanti akan mengirimkan impuls ke sini ya. Oke. Dia akan mengirimkan impuls ke avenod melalui apa? Internodal pathway. Internodal pathway. Sementara di satu sisi S-anod juga dia harus mengirimkan impuls ke atrium ya. Melalui apa impuls yang ke atrium? Impuls yang ke atrium melalui bundle Bachmann sini. Supaya apa? Supaya atrium kanan ini juga berkontraksi. Nah, jalurnya namanya apa? Bundle Bachmann ya. Bundle Bachmann. Nah, ini untuk yang ini. Oke. Kemudian impuls tadi setelah menyebar di atrium kanan dan juga di atrium kiri, dia menyebar secara konvergen nanti masuk semuanya keterima ke avenod ya, semuanya nanti balik lagi sini. Masuk ke avenod, balik lagi. Nah, ujungnya ke sini. Nah, ini adalah sistem konduksi yang normal. Jadi dari S-anod masuk ke avenod, untuk yang kanan dia melalui internodal pathway, untuk yang sebelah kiri melalui bundle Bachmann. Dari internodal pathway dan bundle Bachmann masuk ke avenod. Dari avenod nanti impuls ini dia akan mengalami delay. Berapa lama? 0,1 detik ya. Di sini dia akan mengalami delay, oke? Delay sebesar 0,1 second. Ya, di sini. Di avenod. Nah, delay ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi atrium berkontraksi secara maksimal. Ya, makanya ada delay sekitar 0,1 detik. Nah, setelah atrium berkontraksi secara maksimal, maka impuls tadi akan dilanjutkan ke bundle his. Dari bundle his dia nanti ke left bundle his dan right bundle his, kemudian baru nanti ke Purkinje. Nah, pertanyaannya, apa yang mengakibatkan delay ini? Sekitar 0,1 second, yaitu satu, di avenod ini dia memiliki jumlah gap junction yang sedikit. Jumlah gap junction yang sedikit. Yang kedua, di avenod ini dia ukuran selnya lebih kecil.
ya, ukuran selnya lebih kecil. Sehingga arus listrik yang memasuki sel tersebut menjadi lebih lambat. Nah, kedua hal inilah yang mengakibatkan delay 0,1 detik. Sehingga impuls yang dilepaskan S anode masuk ke AV node dia mengalami delay seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah impuls kita udah kenali, maka berikutnya adalah kita akan mengenal sistem sarafnya. Oke, untuk sistem saraf di jantung, nah sebetulnya jantung ini dengan adanya S anode, impuls yang dikeluarkan, dia mampu bekerja secara ritmik dan spontan. Nah, kecepatannya itu kurang lebih sekitar berapa ya? 80 sampai dengan 100. Itu kecepatan yang berasal dari S anode. Nah, maka kita kenal dia sebagai sinus rhythm. Tetapi ada kalanya heart rate ini bisa meningkat dan juga bisa menjadi lambat. Nah, meningkatnya heart rate dan melambatnya heart rate ini dipengaruhi oleh sistem saraf. Oke, sekarang kita akan coba untuk membahas persarapan bagaimana sistem saraf tersebut bisa menjadi meningkat. Salah satu yang dapat mengakibatkan heart rate ini meningkat adanya sistem terstimulasi pada persarapan simpatis. Nah, simpatis dari mana berasal? Oke, sistem saraf untuk mempercepat firing atau tembakan S anode ini dia berasal dari yang namanya cardiac center. Di mana? Di bagian medula oblongata, ya, bagian cervical medula oblongata, atau di bagian atas dari medula oblongata. Di mana tak tulisnya sini ya? Di medula oblongata ini dia terdapat yang namanya cardiac center. Nah, cardiac center ini nanti terbagi menjadi dua sebetulnya ya. Ada yang akseleratory, ada yang inhibitor. Nah, untuk yang akseleratory, yang inilah yang dapat mengakibatkan percepatan tembakan impuls dari S anode. Jadi yang akseleratory ini kita kenal dengan sistem saraf simpatis. Sementara yang inhibitornya ini kita kenal dengan parasimpatis. Ya. Parasimpatis. Nah, untuk yang simpatis terlebih dahulu, simpatis ini melalui ganglia torakal, dia nanti mengirimkan impuls masuk ke S anode. Yang kedua, dia masuk langsung ke AV node. Yang ketiga, dia bisa langsung ke bundle His. Yang keempat, dia bisa masuk ke Purkinje. Jadi ini untuk yang simpatis. Oke. Kemudian untuk perlambatannya parasimpatis ini dia nanti salah satunya juga dibantu oleh nervus vagus ya. Di sini. Nervus vagus. Oke. Nervus vagus dia dapat mempengaruhi kemana? Sini nervus vagus dia hanya mempengaruhi ke S anode dan ke AV node saja. Jadi kalau nervus vagus itu mempengaruhi ke S anode dan AV node saja. Sementara kalau yang simpatis dia mempengaruhi keseluruhan, mulai dari S anode, AV node, bundle His sampai dengan ke Purkinje. Nah, tadi cardiac acceleratory dia dapat meningkatkan heart rate, sementara cardiac inhibitory dia dapat menurunkan heart rate. Nah, dengan mekanisme seperti itulah heart rate dapat menjadi tachikardi dan bradikardi. Oke, ini adalah video tentang basic konsep dari jantung. Nah, di video selanjutnya kita akan berbicara secara mikroskopis. Mikroskopis di sini nanti kita akan belajar elektrofisiologi jantung. Jadi nanti levelnya saya tak naikin.
ya. Jadi dia akan lebih dalam. Oke, untuk sementara ini basic konsep kita akan belajar tentang jantung ya seperti tadi ya. Teman-teman nanti bisa coba di rewind lagi, dilihat lagi tentang bagaimana anatomis jantung mulai dari tampilan depan sampai dengan pembahasan seperti ini. Nah, nanti bisa di rewind lagi. Oh ya, aku lupa malah. Satu hal lagi, pembuluh darah. Sebelum aku closing loh, ya, pembuluh darah. Oke, pembuluh darah jantung. Oke, ini berasal dari mana? Pembuluh darah jantung ini dia berasal dari sinus yang dari aortik, ya. Oke, dari sinus aortik, ya. Nah, sinus aortik ini dia nanti bercabang. Oke, bercabang menjadi arteri koronari kanan, ya, atau kita kenal right arteri koronari dan left arteri koronari. Nah, yang kanan, yang right ini nanti dia bercabang lagi. Satu cabang yang pertama adalah marginal koronari. Sementara yang kedua dia bercabang. Yang cabang keduanya adalah arteri interventrikular posterior, ya, arteri interventrikular posterior. Oke, yang marginal dia memperdarahi samping, arteri interventrikular posterior memperdarahi bagian belakang untuk kedua ventrikel. Sementara yang LCA ini dia bercabang menjadi sirkumflex, ya. Kemudian dia bercabang menjadi yang ke anterior. Namanya apa? Interventrikular descending artery, ya, left interventricular descending artery. Nah, antara ini interventricular posterior dan left interventricular descending artery dipersatukan oleh yang namanya anastomosis arteri. Nah, itu mungkin tambahannya ya. Sementara kalau untuk venanya, vena yang masuk tadi ke atrium sebelah kanan, tadi udah tak jelas ini. Mana ya? Nah, vena koronari ya. Vena koronari ada great vena, ada middle cardiac vena, ada small cardiac vena, semuanya bermuara masuk ke vena koronaria, sulcus vena koronaria masuk ke atrium kanan. Nah, ikut tambahannya lah. Nah, jadi untuk video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam. Jadi di sini kita akan mulai lebih fokus lagi. Bagaimana nanti membahas tentang pergerakan elektrolit yang mampu mengakibatkan kontraksi pada jantung. Tentu di sini harus full power teman-teman konsentrasinya. Nah, kalau ini masih tak kasih santai dulu ya. Oke. Iyalah slow dulu. Nanti kalau next video yang itu elektrofisiologi khususnya intrinsik dan ekstrinsik kardiak, teman-teman harus benar-benar fokus. Oke, itu saja untuk video jantung mengenai basic konsep. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan komentar atau chat di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau masih ada yang belum paham, boleh tanya juga sama di sana ya. Jadi tetap standby terus, pantengin terus channel Mantri HD, jangan kemana-mana, jangan ngabur-ngabur ya tentu saja, supaya apa? Supaya lebih pintar. Oke, gaskeun, let's go.